Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga kita semua selalu sehat. Kita masih di tema 7 kebersamaan dan sekarang subtema 4 kebersamaan di tempat wisata pembelajaran 1. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kebersamaan di tempat wisata. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini, Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Asal-usul kota Surabaya. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Kata Sura, "Aku bosan terus-terus berkelahi, buaya." Kata buaya, "Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi?" Sura, untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Buaya, baik, aku setuju gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun pada suatu hari, ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahuinya. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan hiu Sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu Sura melanggar perjanjian. Buaya, "Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku?" Kata Sura, "Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air?" Kata buaya, "Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku." Kata Sura, "Tidak bisa, aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai." Kata buaya, "Kau sengaja mencari gara-gara, Sura?" Kata Sura, "Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar." Kata buaya, "Kau sengaja mengakaliku, aku tidak sebodoh yang kau kira." Jawab Sura, "Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku." Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekor itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan Sura kembali ke lautan. Buaya puas dengan telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan Sura dan buaya. Setelah membaca dongeng asal-usul kota Surabaya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Karena berebut wilayah kekuasaan. Nomor 2, bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Mereka membuat kesepakatan wilayah kekuasaan laut untuk ikan hiu Sura dan darat untuk buaya. Nomor 3, mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Karena Sura melanggar kesepakatan. Nomor 4, kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota Surabaya. Nomor 5, bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Kita jangan melanggar kesepakatan yang sudah dibuat.
Wilayah kesepakatan antara buaya dan sura. Setelah dibagi, maka masing-masing mendapat setengah atau 1/2. Jadi wilayah buaya adalah setengah bagian dilambangkan 1/2. Wilayah hiu sura adalah setengah bagian dilambangkan 1/2. Nyatakan gambar yang diarsir di bawah dalam pecahan. Gambar pertama itu bujur sangkar. Bujur sangkar itu atau persegi itu dibagi 4, berarti bagian yang berwarna hijau pecahannya adalah 1/4. Gambar nomor 2 itu ada lingkaran, lingkarannya dibagi 3, berarti satu bagian yang berwarna hitam dinyatakan pecahan 1/3. Nomor 3, lingkaran dibagi menjadi 2, berarti satu bagian berwarna biru dinyatakan pecahan 1/2. Selanjutnya pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Kalian kerjakan di buku tulis, tarik garis sesuai dengan nilai pecahannya. Selamat mengerjakan. Setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Siswa membeli bahan dari pasar. Ayo berkreasi. Buatlah kreasi buaya dari tanah liat. Alat dan bahan: tanah liat secukupnya, pelumas atau minyak goreng, cat, alas atau triplek dan lain-lain, atau bisa saja kardus, dan air. Langkah membuat kreasi buaya dari tanah liat. Siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Ambil tanah liat secukupnya. Lenturkan tanah liat di triplek agar lentur dan mudah dibentuk. Lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Bentuk bagian-bagian buaya seperti gambar nomor 1-7. Nanti Ibu tampilkan gambar nomor 1-7. Rapihkan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Jemur selama 1-2 hari supaya tidak pecah-pecah. Amplas permukaannya supaya halus dan cat sesuai keinginan dan keringkan, maka jadilah buaya dari tanah liat. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat kreasi buaya dari tanah liat. Kalian perhatikan cara-cara membuatnya mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Selamat mengerjakan.